melihat, berbagi, dan bekerja untuk Kalimalang. Kanal Tarum Barat atau dikenal dengan Kalimalang diresmikan pada tanggal 26 Agustus tahun 1967. Kali dengan panjang 70 km ini terhubung dengan Waduk Jatiluhur di Purwakarta dan membentang melintasi Karawang, Bekasi, hingga Cawang, Jakarta Timur. Pembangunan saluran Tarum Barat merupakan kebijakan pemerintah untuk memenuhi pasokan air baku warga Jakarta dan sekitarnya, pertanian, dan juga industri. Secara umum, permasalahan di saluran Tarum Barat dapat diklasifikasikan menjadi dua masalah utama. Pencemar dari Sungai Hulu serta pencemar dari aktivitas di saluran Tarum Barat. Kualitas air di saluran Tarum Barat sangat dipengaruhi kondisi sungai dan bendungan di sekitarnya yang bersinggungan dengan saluran Tarum Barat. Setelah dilakukan sampling uji kualitas air di laboratorium pada Maret dan April 2022 oleh Yayasan Rumah Energi atau YRE, didapatkan beberapa data sebagai berikut. Di lokasi bangunan Tarum Barat 1 atau BTB 1. Suplesi Cibeet dan Bendung Cikarang memiliki andil dalam mempengaruhi kualitas air saluran Tarum Barat. Jika Sungai Cibeet dan Sungai Cikarang tercemar polutan, maka saluran Tarum Barat pun akan menjadi ikut tercemar. Selain dipengaruhi oleh sungai dan bendungan, aktivitas di sekitarnya juga sangat mempengaruhi kualitas air di saluran Tarum Barat. Berdasarkan analisis uji laboratorium yang kami lakukan, seluruh titik pengambilan sampel memiliki tingkat koliform dan E. coli yang tidak sesuai batas baku mutu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu diperkirakan ada lebih dari 34 buah papan tempat mencuci di sepanjang Karawang hingga Bekasi yang berpotensi sebagai sumber pencemar limbah bekas cucian ke saluran Tarum Barat. Berdasarkan digitasi citra satelit Google Earth, diperkirakan lebih dari 1,99 hektar bangunan ilegal atau liar berdiri di sekitar sempadan saluran Tarum Barat. Tumbuhnya enceng gondok merupakan salah satu indikator pencemaran dan kualitas air di suatu aliran sungai. Semakin banyak enceng gondok menandakan semakin banyak bahan tercemar yang masuk ke dalam saluran Tarum Barat. Berikut adalah perbandingan kualitas air di hulu yaitu BTB 1 dengan kualitas air di hilir yaitu BTB 45.
Upaya penanganan yang selama ini dilakukan baik itu oleh PJT2 maupun BBWS diantaranya adalah membuat resrek sebagai penyaring dan pengambil sampah padat dan enceng gondok, membuat sipon Bekasi untuk memisahkan Kali Bekasi dengan saluran Tarum Barat, dan melakukan pengerukan sedimen di saluran Tarum Barat. Program Hati Kalimalang bertujuan mendorong peran kolaboratif dari regulator, operator, serta pengguna air baku untuk merawat, menjaga, dan mengawasi bersama demi terwujudnya peningkatan kualitas air baku Kanal Tarum Barat. Melalui rencana aksi bersama yang akan disusun, kita bisa membantu mengurangi sumber pencemaran dan suplai air bersih yang layak untuk semua. Melihat, berbagi, dan bekerja untuk Kalimalang.